Welcome to the feast, the happiest place on earth. Sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman yang baru pertama kali. Ada teman-teman yang bagian depan tadi. Ada lagi, boleh angkat tangannya sekali lagi. Saya pengen lihat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Welcome sekali lagi. This is your home, this is your family, and you are loved. Apa kabar fams? Terutama saya ingin menyapa teman-teman yang masih single. Tentu saja kalian lagi happy-happynya. Kenapa? Karena kalian baru dapat angpau yang banyak. Kyonghi. Selamat Hari Valentine juga. Dan juga kita sudah membuktikan tinta kita kepada negara kita dengan nyoblos ya. Kemarin tanggal 14. Dan siapapun pemenangnya, kita semua rakyat Indonesia yang menang karena semuanya berjalan dengan aman. Saya nggak tahu masih ada yang ganjel atau apa. Mari kita move on. Karena apa? Karena lebih baik kita cari Tuhan daripada cari masalah. Oke? Saya ada pertanyaan serius. Kalau saudara tahu kota apa sih? Kota apa yang penduduknya itu nggak sabaran? Ayo. Gak seru Melon, aku cari pertanyaan yang lain. Jawabannya betul, Cikarang. Kenapa Cikarang? Karena gak mau nanti harus Cikarang juga. Oke, anyway, awas kalau kamu jawab lagi. Saya sudah nyiapin bertapa sekian tahun, tapi ternyata dijawab dengan mudah. Oke, selain melon, saya mau tanya, binatang apa yang ramah banget? Jadi kalau dia nyapa binatang yang lain itu dia ketemu, dia suka nyapa. Shh. Ada yang tahu? Babi, alasannya apa Pak? Ramah aja, salah. Jawabannya adalah hiu. Kenapa? Coba lihat kanan kirinya dan disapa hayu. Oh my God. Boleh dong tepuk tangan. Saya sudah usaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak penting. Terakhir, makanan apa yang paling gampang dibikin? Tahu isi. Karena isi banget bikinnya. Oke, anyway, yuk kita masuk firman Tuhan. Di bulan ini temanya adalah All You Need is Love. Yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah kasih, terutama adalah kasih dari Tuhan. Tapi khusus di bulan ini kita memang berbicara mengenai relationship. Bagaimana kita memiliki hubungan, mungkin bagi teman-teman yang single, kalian penting banget untuk belajar firman ini. Dan juga bagi yang pasutri, ini adalah firman yang tepat untuk kita bisa semakin menjadi pasangan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita doakan doa favorit kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Unto my feet and a light unto my path. Firman hari ini diambil dari Roma 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada
perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, tema hari ini adalah perbedaan. Differences. Bahwa setiap kita di dalam memiliki hubungan, saya dulu mikir bahwa kalau saya punya kerinduan, saya punya kriteria bahwa kalau saya punya pasangan, terutama pasangan yang takut akan Tuhan, itu pasti nanti tidak akan ada masalah. Tahukah saudara sebenarnya seperti ini? Saya dilahirkan dari keluarga keturunan Tionghoa seperti itu kan. Dan arahan dari orang tua saya adalah sebisa mungkin yang pertama kamu mendapatkan pasangan yang sama. Paling enggak rasnya sama. Sama-sama orang keturunan Tionghoa. Saya yakin juga teman-teman, saya pernah dengar cerita sharing dari teman saya yang berasal dari suku Batak. Oh, itu apalagi katanya pokoknya harus sama. Betul gak sih? Mungkin juga yang lain seperti itu. Dan ada yang mengalami struggle bahwa akhirnya dia pacaran dengan orang dengan suku yang berbeda dan lain sebagainya. Dia harus menjalani sekian tahun berjuang sampai akhirnya mereka mendapat izin restu dari orang tua. Kalau kita berpikir, apakah orang tua kita itu rasis atau apa? Kemudian saya melihat bahwa sesungguhnya tujuan mereka itu baik. Kenapa baik? Saya mau katakan bahwa semakin sedikit perbedaan, maka akan semakin mudah kita untuk menjalin sebuah hubungan. Saudara suka atau tidak suka, ini adalah kenyataan. Demikian juga dengan agama. Kalau kita bilang, kenapa selalu diarahkan, kamu harus sebisa mungkin mendapatkan pasangan yang seiman. Kenapa seperti itu? Saya bertanya kenapa? Sampai saya akhirnya menemukan bahwa betul bahwa ternyata arahan seperti itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Tapi ini tidak menutup kenyataan bahwa ada juga pasangan yang berbeda, baik suku, agama dan lain sebagainya. Mereka mampu untuk mengatasi setiap perbedaan dan konflik. Kemungkinan konflik yang besar yang terjadi dan mereka bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan mereka bisa hidup dengan, kata Romo Ulun tadi yang dikejar apa sih? Kebahagiaan. Ya, mungkin ini ada temannya sekarang ini sedang bawa pacar. Waduh, kita kayaknya beda agama, kita beda ini dan itu dan itu. Banyak sekali. Tapi saya tidak khusus berbicara mengenai itu, tapi kita akan berbicara hari ini, malam hari ini. Bagaimana kita mengatasi konflik di dalam sebuah hubungan dengan menyertakan Tuhan. Jangan tegang-tegang ya. Ingat tadi bahwa kota apa yang orangnya gak sabaran? Gak nyambung sih, tapi mari kita berdoa untuk masuk ke lebih dalam lagi. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami hadir bersama di tempat ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan karena Engkau ingin mengirimkan pesan secara pribadi kepada kami. Apakah kami yang saat ini sedang menjalin hubungan, atau kami yang sudah hidup berumah tangga, atau kami menjalin relasi dengan teman-teman di kantor kami, dalam sosial kami. Biarlah Tuhan Engkau berbicara mengenai kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami buka hati pikiran kami. Roh Kudus Engkau yang celikan kami, tuntun kami, supaya kami menerima kebenaran firman-Mu seutuhnya. Kami naikkan segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan kanan kirimu, ini waktunya kita duduk dan Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Wow.
Saya akan membuka pembahasan firman Tuhan malam hari ini dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, ini menarik. Saya menerima firman ini dulu waktu saya hidup berkomunitas pertama kali ketika saya bertobat tahun 2000. Karena dalam pemikiran saya adalah ketika saya masuk sebuah komunitas rohani, saya berpikir orangnya itu sudah baik-baik. Ada yang punya ekspektasi seperti itu ketika masuk sebuah komunitas atau gereja? Pasti. Bahkan dalam pemikiran saya, orang-orang rohani apalagi yang ada di atas stage, baik itu awam maupun romo, suster, pasti pemikiran kita semuanya baik. Tapi saya yakin para orang tua di sini menemukan bahwa ketika dia masuk mendaftar sebuah sekolah Katolik, yang dia temukan adalah suster yang jahat. Saya nggak bilang ya, saudara yang bilang. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya banyak menemukan orang tua yang ngomel. Aduh, ini mahal banget, susternya itu tahu loh kalau kita punya duit apa enggak. Iya, karena mereka berdoa. Jadi saudara nangkep maksud saya bahwa kadang kita punya ekspektasi tertentu, terutama ketika kita berbicara mengenai komunitas, kelompok rohani, dan gereja. Sampai akhirnya ketika saya masuk komunitas, ternyata bahkan saya bisa bilang, kadang yang di dalam itu bisa lebih jahat daripada yang gak rohani. Ada yang setuju dengan saya? Wah, ini pasti pengalamannya banyak ya. Gak apa-apa, kita akan sembuhkan malam hari ini dengan kasih Tuhan. Tapi it's true. Kenapa? Kalau kita menganggap bahwa masuk sebuah komunitas atau bergaul dengan orang rohani itu pasti akan berjalan baik-baik saja. Sesungguhnya kita lupa bahwa yang berada di dalam komunitas atau gereja itu juga manusia. Itu masalahnya. Kecuali saudara masuk sebuah gereja atau komunitas isinya adalah Saint Michael, Saint Raphael, dan seluruh malaikat yang ada di surga. Nah, mungkin ketika saudara masuk, saudara yang bikin dosa di sana. Ya, karena semuanya suci dan baik-baik saja. Jadi, masalah yang utama sebenarnya yang harus dimulai, yang harus memulai perubahan itu adalah dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Saya dapat ini, kenapa? Pada waktu itu saya mengalami kekecewaan. Karena bagi saya seorang pembawa firman, seorang pembimbing saya pada waktu itu, ya, itu melakukan sebuah hal yang menurut saya, loh, kamu orang rohani, kok kamu ngomongnya seperti itu? Saya sempat waktu itu saya mau keluar dari komunitas. Saya kecewa, percuma. Gak usah rohani-rohanian, percuma sama aja. Bahkan saya punya teman yang lebih baik daripada ini yang ngomongnya firman tapi gak ngelakuin. Maklum saudara, saya pada waktu itu dalam tahap masih rohaninya masih anak-anak. Sampai akhirnya saya dapat tamparan dari firman ini. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maksudnya apa? Justru lewat perbedaan-perbedaan itu, kita itu saling mengasah, saling memperbaiki. Seperti halnya emas itu harus ditempa, dimurnikan. Lewat apa? Lewat gesekan-gesekan. Makanya bagi teman-teman komunitas yang saat ini sudah bergabung di LG, bertahanlah. Kenapa? Karena memang yang di dalam komunitas itu manusia semua dan tidak ada yang sempurna. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain di luar sana adalah kita punya purpose yang jelas, yaitu apa? Kita ingin semakin hari kita itu bisa semakin serupa dengan Tuhan, itu tujuan kita. Kita bisa punya hatinya Tuhan seperti hati Tuhan. Kita punya pemikiran halnya seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kita punya perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan, kita mengenal Tuhan. Supaya semakin hari,
ini loh yang Tuhan lakukan kalau kejadiannya seperti ini. Nah, hubungannya dengan konflik adalah poin yang pertama yang saya ingin bagikan, you need to have the right perspective. Kita harus punya perspektif atau sudut pandang yang benar. Nah, ini mumpung istri saya lagi berangkat ke Thailand untuk kerja ya. Jadi saya bisa omongin, semoga dia nggak nonton secara online. Jadi sama seperti pasangan muda yang lain, ketika saya mengenal Yolanda, dia adalah seorang ketua persekutuan doa di Singapura pada waktu itu, komunitas KKHIAS. Saya dari komunitas di Surabaya. Nah, ceritanya saya dan Yolanda itu ketemu di Singapura pada waktu saya diminta dengan tim di Surabaya untuk melayani seminar pujian dan penyembahan di Singapura, di PD-nya dia. Dan dia yang kontak saya by email, pada waktu itu by email. By email. Ini dari tadi guyonnya gak penting sebenarnya. Nah, akhirnya saya bukan orang yang, saya suka pada pandangan pertama. Kenapa? Yolanda actually not my type. Dan saya juga bukan tipenya Yolanda sebenarnya. To be honest, setelah kita ngobrol gitu. Tapi karena kita ngobrol, itu cocok gitu ya, kayak dewasa gitu loh. Saya yang sebelumnya tidak punya pikiran untuk pacaran lagi, karena kayak capek gitu ya. Sudah sekian, saya itu sudah coba gitu ya, cari pacar di komunitas loh, jangan salah. Di komunitas, rata-rata yang saya pacarin pada waktu itu juga pelayanan. Saya WL, mereka dancer gitu ya. Ini beneran ya, beneran. Ini bukan sok ganteng atau apa, tapi ya adalah beberapa gitu ya. Dan saya pada waktu itu menjalani pacaran demi pacaran dan berakhir dengan putus. Konflik, banyak konflik terjadi. Dan karena saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, mungkin kalau saya tahu firman yang diberitakan pada hari ini, mungkin saya sebelum Yolanda saya sudah jadian sama orang tersebut gitu misalnya. Tapi ya kita nggak bisa putar waktu dan saya tahu bahwa Yolanda adalah yang terbaik dari Tuhan buat saya. Cie, kalau kamu nonton Beb, ini buat kamu. Nah, saya berpikir kembali ke sini ya. Saya sama Yolanda itu long distance selama kurang lebih 4 tahun. Ya, dia kerja di Singapura, kemudian dia pernah 1 tahun kerja di Guangzhou. Jadi saya sering banget ke Singapura pada waktu itu. Kemudian ke Guangzhou 2 kali, kita long distance, kita belum ada WA dan lain sebagainya kayak sekarang. Dulu apa ya namanya ya? Bukan, SMS ya. Sebutkan angkatan saya lahir tahun 80. Pager parah, enggak pager lah. Ya anyway, waktu itu ada telepon internet bisa, saya lupa namanya apa. Skype, thank you. Kita memang satu angkatan. Teman-teman Gen Z, ya jangan heran kalian gak tahu Skype, it's okay. Ya, sampai akhirnya kita decide, oke, gak bisa kayak gini. Ya, karena apa? Kalau long distance, kita gak tahu benar-benar personality kita seperti apa. Ya, kalau misalnya ada masalah pun kamu tinggal tutup telepon. Kenapa kamu gak ketemu? Sedangkan kalau kita misalnya tinggal satu kota, kita menjalin komunikasi dan lain sebagainya, kamu juga gak bisa lari kemana-mana. Karena in the end ketika kamu nikah, kamu gak bisa lari kemana-mana. Kamu harus hadapi yang namanya, kamu harus selesaikan yang namanya itu konflik. Betul gak? Nah akhirnya Yolanda dan saya sepakat kita pindah ke Jakarta. Tahun 2010 pertengahan Yolanda sudah pindah, saya Desember 2010 saya pindah ke Jakarta. Kita akhirnya dapat kerjaan yang cocok, akhirnya kita di Jakarta. Saya pikir, oh ini kan orang rohani ya, saya juga orang rohani. Pada waktu itu saya nganggap semuanya akan lancar, damai, sejahtera. Ternyata ketika akhirnya kita memutuskan, oke kita married. Tahun 2012 akhirnya kita married. Konflik yang paling sering terjadi justru di 2 tahun pertama saudara. Karena apa? Karena kita punya perspektif
yang berbeda. Kita berasal dari keluarga dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan orang tua, latar belakang, bahkan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan, kegagalan masa lalu yang membentuk pribadi kita sekarang ini. Jadi saya mau bilang nggak ada yang benar atau salah, dua-duanya pasti punya andil dalam konflik tersebut. Sekarang saya bisa bilang kayak gitu, tapi pada waktu itu ego kami berdua bilang apa? Kamu yang salah. Saya juga bilang, kamu definitely yang salah. Apalagi saya punya personality koleris gitu ya. Di mana semua orang salah kecuali saya. Yang koleris katakan amin. Pasti ada orang koleris di sini dan dia punya strong personality, menganggap bahwa pendapatnya paling benar. Makanya kalau orang koleris ngomong dengan orang yang lain personality-nya, pasti sebelum dia selesai ngomong aja sudah di-cut biasanya. Nggak bisa gini. Nah itu saya di masa lalu sebelum saya belajar mengenai perspektif yang benar. Next slide. Dikatakan seperti ini. Healthy couples will work toward resolution. Sedangkan unhealthy couples fight for victory. I want to win. Bahkan mungkin ini juga dialami sama pasangan Pak Sutri yang hadir pada malam hari ini. Berapa banyak di antara kalian, suami dan istri kadang kalau beda pendapat, kita itu berusaha menang-menangan. Tapi saya belajar saudara, kalaupun salah satu dari kalian menang, keluarga kalian yang kalah. Pernikahan kalian yang akhirnya dikorbankan. Saya belajar bahwa pernikahan itu bukan masalah menang atau kalah. Pernikahan itu tentang bagaimana kita memiliki keseimbangan satu dengan yang lain. Kadang kita harus mengalah, suami mengalah, kadang istri yang mengalah. Jadi benar-benar kita bisa menempatkan diri ketika masalah itu terjadi. Dan akhirnya yang paling penting adalah pernikahan kita ini bisa diselamatkan. Kenapa? Karena jujur kita mendengar banyak sekali permasalahan yang terjadi dan akhirnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Sebenarnya kalau ditanya masalahnya itu masalah yang kecil. Tapi nggak diselesaikan. Masalah yang kecil kadang kalau misalnya orangnya melankolis gitu ya. Disimpan dalam hati. Ini bukan seperti Bunda Maria. Kalau Bunda Maria menyimpannya dalam hati tapi menerima betul-betul. Tapi kalau orang melankolis, listen to me. Dia menyimpannya seperti gunung berapi. Tumpuk terus. Ya nggak apa-apa, terus. Suatu saat saudara, ledakan itu terjadi dan itu lebih fatal daripada seperti saya orang koleris kan ngomong ya. Kalau nggak seneng ngomong. Itu kayak langsung ngomong kayak gitu tapi selesai. Tapi kalau ketemu orang seperti, nah ini kita harus belajar juga mengenai personality masing-masing pasangan, betul? Ini cuma sekilas. Jadi sebenarnya kalau kita belajar, teman-teman single juga harus belajar dari sekarang sebelum kalian memasuki dunia pernikahan. Kalau memang itu panggilan Tuhan buat kalian untuk menikah, you need to know this, bahwa pada akhirnya nanti pernikahan bukan soal menang atau kalah. Tapi kita dua menjadi satu di dalam Tuhan. Dan perspektif yang paling benar adalah bagaimana kita bisa memandang seperti Tuhan memandang segala sesuatu. 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, masalahnya adalah tidak semudah kita mengucapkan ayat ini. Gampang kan kalau kita baca seperti ini. Seia, sekata. Nah, pacaran
Kalau mereka seia sekata waktu pacaran, itu tidak menandakan nanti waktu nikah mereka seia sekata loh. Ada kadang-kadang, oke aku ngalah sekarang. Akhirnya ketahuan pada waktu nikah. Saya nggak nakut-nakutin single. Tapi justru saya mau bilang, jadilah apa adanya sekarang pada waktu kalian memulai sebuah hubungan. Daripada nanti kalian bingung, loh dia dulu waktu pacaran nggak seperti ini. Akhirnya cancel, mau cerai. Dia berubah, dia nggak berubah. Cuma apa aja yang kamu lakukan pada waktu pacaran, apakah kamu sungguh-sungguh berusaha mengerti apa yang menjadi kelemahannya, bagaimana kalian berkomunikasi, apakah kalian benar-benar genuine satu dengan yang lain. Ini yang harus benar-benar kalian explore. Jangan apa, cie romantis, gandengan tangan, posting foto-foto mesra gitu kan. Itu yang kita lakukan kadang-kadang kan. Makanya pada waktu janji pernikahan itu, dulu Yolanda itu kayak gini, Beb kamu gak mau nulis kayak janji pernikahanmu sendiri yang romantis. Kan dia suka romantis gitu kan, nontonnya Korea. Sedangkan saya, oh my God, that's not me. Tapi saya nggak mau, saya akan baca yang standar. Ya, saya akan mengasihimu suka maupun duka, sehat maupun untung ataupun malang, sehat ataupun sakit. Waktu itu kita pernah datang ke sebuah pernikahan teman. Dan kebetulan teman ini memang dia bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Jadi dia bikin janji nikah itu, oh Yolanda, oh so sweet. Ya babe, so sweet babe, aku nggak bisa kayak gitu. Nah kadang-kadang saya itu ngeri, kenapa? Karena mereka pikir bahwa romantika seperti itu yang penting untuk sebuah pernikahan. Saya nangkep maksud saya. Jadi kadang-kadang itu kita terganggu fokus kita pada apa yang seharusnya kita explore lebih. Komunikasi, pengenalan karakter satu dengan yang lain, tapi lebih kepada romantisme. Romantisme sesaat di mana akhirnya membuat kita mendapatkan surprise pada waktu kita married. Dan saya sama Yolanda berusaha buka-bukaan ya. Buka-bukaan itu dalam arti benar-benar apa adanya. Akhirnya waktu kita nikah, ternyata masih ada hal yang lain yang perlu adjustment. Contoh paling gampang. Yolanda itu sempat mau ninggalin saya pada waktu itu gara-gara apa coba? Kan kita tinggal di apartemen yang kecil, di Tebet. Saya capek pulang kerja, masuklah kita nggak ada ruang tamu. Akhirnya saya duduk di ranjang. Terus akhirnya Yolanda marah. Itu kotor gini. Iya Beb, tapi ini aku juga capek, aku juga tahu sebenarnya. Tapi udahlah please nanti aku ganti spraynya kayak gitu. Oke. Yang namanya saya pada waktu itu, meskipun tahu firman, tapi kan perlu proses ya untuk jadi pelaku firman, betul gak? Saya juga masih manusia, meskipun sudah pelayanan, tapi tetap aja harus praktek. Keadaan berbalik. Yolanda mandi, terus dia dengan enaknya, handuk yang basah itu, dia taruh di tempat, nah ini. Terus akhirnya saya counter kan, kamu itu double standard. Kamu gak bolehin aku gini, kamu sembarangan itu. Akhirnya masalah kayak gitu. Guys, hey ini dunia pernikahan. Kadang gak masalah yang gede-gede, masalah kecil. Sampai akhirnya pada waktu itu Yolanda diemin saya. Bahkan saya telepon dulu gak angkat, waktu itu dia pernah sharing ya, dia pergi tugas bisnis keluar kota, di situ ternyata dia Rosario kan, Rosario, dan itu kisah sengsara Tuhan tentang ini. Terus dia bilang Tuhan itu tiba-tiba dia dapat visi kayak Tuhan itu berdarah-darah. Apakah aku menyerah? Pada saat dia mau menyerah pada pernikahan kami gitu loh. Dan itulah titik awal, saya juga akhirnya menyadari, saya nggak tahu ketika Yolanda berdoa, tapi saya juga
Tuhan menyentuh hati saya akhirnya orang yang selalu menganggap diri saya itu benar, akhirnya saya menyadari, iya ya, di dalam pernikahan, ketika ada masalah, itu bukan cuma salah satu orang sebenarnya. It takes two to tango, ya. It takes two also untuk masalah. Jadi kalau diri kita merasa, kita dari sekarang saudara latih, kalau saudara terus merasa saudara yang paling benar, berarti saudara belum siap untuk masuk menjalin sebuah pernikahan. Banyak yang diam. Saya merasa menjadi diri yang paling berdosa di sini. Poin yang kedua adalah you need to find the root cause. Apa penyebabnya? Nah ini unmet expectation, kemudian yang kedua apa? Selfishness. Ini benar banget. Yang pertama, ekspektasi apa? Saya datang dari keluarga besar, anak nomor 9 dari 9 bersaudara. Mama saya itu benar-benar ibu rumah tangga yang ideal. Kenapa? Setiap pagi saya bangun, itu di meja sudah ada teh manis anget, sudah ada makanan yang siap untuk saya makan dan seluruh keluarga. Ketika saya menikah, saya bangun dia masih tidur. Ekspektasi saya adalah at least, karena saya dari Banjarmasin, ya di Banjarmasin itu biasanya wanita-wanita dari daerah itu dilatih sama orang tuanya supaya benar-benar bisa, kamu bisa nyuci, kamu bisa, ya pokoknya lengkap lah, paket lengkap pembantu rumah tangga. Saya bercanda, enggak, tapi orang dulu itu benar-benar yang wanita itu kamu harus bisa masak, kamu dengan tujuan apa? Kamu bisa benar-benar jadi ibu yang baik untuk keluargamu. Tapi kan beda ya. Tapi itu kan ekspektasi saya. Karena saya dibesarkan dari keluarga seperti itu. Salah nggak? Enggak. Tapi apakah relevan dengan keadaan saya dan Yolanda? Enggak. Tapi itu penyebab. Nah Yolanda ekspektasinya, saya nggak tahu ekspektasinya apa. Tapi yang pasti, karena ekspektasi berbeda itulah akhirnya timbul yang namanya konflik, saudara, seperti yang tadi. Handuk basah dan saya tidur di ranjang, duduk di ranjang pulang dari kerja. Unmet expectation. Kemudian selfishness ini, wah ini. Saya belajar bahwa keegoisan itulah yang membuat sebuah relationship itu hancur. Kita di kota besar seperti ini, kita rawan sekali menjadi orang-orang yang selfish. Kenapa? Dunia pekerjaan saudara, kadang-kadang kan kita itu disuruh kayak berkompetisi, bahkan menghalalkan segala cara, gimana caranya yang penting kita berhasil, kita gak perlu peduli orang lain. Tapi saya bersyukur, komunitas seperti ini, tidak hanya LOJF, tapi komunitas-komunitas rohani yang lain yang ada, itu ibarat oase, membawa kita sebuah penyegaran di mana kita itu dibentuk, dilatih supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus, which is kita punya Tuhan yang selfless. Wow. Makanya ketika kita setiap kali kita melihat salib, ini adalah tanda dari pengosongan diri, penyangkalan diri. Supaya apa? Ini adalah bukti kasih yang terbesar supaya saudara dan saya itu mengalami yang namanya keselamatan. Dan latihan yang paling asik, yang paling relevan kalau saudara ingin menjadi orang yang selfless, terjunlah di pelayanan. Saya bersyukur, saya bisa bilang bahwa komunitas LOJF sampai sekarang bisa terlaksana, feast seperti ini bisa terlaksana. Saudara pikir tiba-tiba semua ini ada? Enggak. Ada teman-teman kita yang datang lebih awal, datang jam 1, saudara masih berangkat jam berapa mam, feastnya entar aja mepet-mepet. Sementara ada orang-orang yang datang lebih awal, mereka harus siapin kursi tempat saudara duduk itu ditata dulu, sebelumnya enggak seperti ini. Ya, saya bukan ngungkit-ngungkit jasa, tapi enggak. Kita belajar menjadi orang yang
mikirin kehidupan orang lain. Bagaimana hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita keluar dari comfort zone kita untuk memakai hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Nah, tadi sangat-sangat senada dengan apa yang Romo sampaikan, betul? Bahwa Yesus itu memulai pelayanannya setelah dia dicobai di padang gurun. Dia menjadikan hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tantang saudara, kalau selama ini saudara cuma jadi, saya bilang apa ya, konsumen, penikmat. Mari kita menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin tidak di sini, mungkin di paroki saudara masing-masing, it's okay. Jadilah berkat dimanapun Tuhan mau menempatkan saudara. Yang penting apa? Belajar mulai dari malam hari ini, keluar dari keegoisan saudara. Belajar hidupmu, pikirin supaya jadi berkat untuk kehidupan orang lain. Itu yang membuat kita sampai sekarang, kita melayani, apakah kita melayani bersungut-sungut? Enggak, kita happy banget saudara. Di komunitas ini kita bersyukur, meskipun apa ya, ada konflik. Satu dengan yang lain, beda pendapat, itu biasa. Dan gak ada komunitas yang perfect, gak ada gereja yang perfect. Karena isinya manusia sekali lagi seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau kita punya perspektif yang sama, kita keluar dari keegoisan kita, maka saya yakin mau ada masalah apapun, kita akan sanggup untuk melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. How to resolve conflict. Poin yang A. Tentunya ketika masalah pergumulan terjadi, yang keluar biasanya adalah respon atau reaksi yang salah. Tapi kita belajar yang pertama. You need to respond in spirit, not react in flesh. Maksudnya apa saudara? Kita hidup berkomunitas atau mencari makanan rohani, tujuannya apa? Supaya manusia rohani kita ini semakin kuat. Betul ya? Karena di dalam diri kita ini sesungguhnya ada terjadi peperangan antara apa? Roh dan kedagingan. Nah ini saudara harus tahu. Siapa yang mengambil peranan selama ini dalam setiap keputusan atau tindakan saudara? Apakah roh atau daging? Kalau kita pengen roh kita itu kuat, otomatis kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena buah roh adalah kasih, pengendalian diri dan lain sebagainya, betul? Kita tidak mungkin bisa mengendalikan diri dalam hal kalau misalnya ada konflik. Gimana kita bisa ada remnya? Bahkan misalnya nggak counter langsung pasangan, itu sulit loh saudara. Untuk orang seperti saya, itu sulit. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi ada juga kan orang yang melankolis nyimpen gitu kan. Nah masalahnya kalau manusia rohnya ini tidak kuat, akhirnya dia itu merespon dengan daging. Dengan gampangnya udah pisah aja. Right? Betul apa betul? Tapi kalau dia di dalam roh, pasti dia akan berusaha memikirkan, what would Jesus do in this situation? Apa yang Tuhan akan lakukan kalau dalam situasi seperti ini? Ketika kita hidup dalam roh, maka ada kasih di situ. Ada pengendalian diri di situ. Saudara dimampukan untuk mengampuni. Bahkan memampukan untuk minta maaf sekalipun saudara merasa saudara tidak salah. Oh, saya sangat-sangat respect orang-orang yang bisa say sorry, tapi benar-benar ya, bukan sorry ya, tapi mukanya masih cemberut. Bukan itu. Tapi benar-benar sorry. Dengan tujuan apa? Karena dia mengasihi. Karena bagi dia egonya gak penting. Yang penting ini pernikahannya. You know what I mean? Saudara nangkep maksud saya? Jadi dia lebih ngerti apa yang lebih penting. Bahwa pernikahan itu sebuah covenant, sebuah perjanjian. Makanya orang Katolik itu
Gak gampang saudara untuk menikah. Gak gampang. Ya, mungkin sekarang sudah ada discovery gitu ya. Saudara benar-benar mengenal, bahkan saya dengar habis ikut discovery akhirnya putus. Gak apa-apa, mending putus karena saudara tahu bahwa ini bukan pasangan yang cocok. Daripada saudara paksakan karena tuntutan keluarga, usia dan lain sebagainya, tapi berakhir dengan perceraian. Lebih baik putus, betul? Lebih baik single, betul, tapi happy di dalam Tuhan. Daripada saudara menikah. Dan akhirnya saudara menyesali pernikahan itu. Ada prosesnya, kanonik. Saya ketemu Romo, ditanyain apa-apa, macam-macam saudara. Sudah ngapain aja pada waktu pacaran? Waduh, Romonya ini terus terang ya. Gitu. Mungkin yang sudah ini, banyak hal. Tapi ada proses, kenapa? Menekankan bahwa sakramen. Pernikahan itu bagi orang Katolik adalah sebuah sakramen. Nah ini bukan hal yang main-main. Kemarin istri saya ikut online kursus kayak untuk belajaran Alkitab tentang keluarga ya. Nah itu yang ngasih itu Romo Erwin, kayaknya gitu. Jadi Romo Erwin bilang kayak gini, gereja itu tidak pernah mengusulkan yang namanya itu perceraian atau menyetujui yang namanya perceraian. Gereja Katolik tidak pernah ke sana. Tapi kadang diperlukan itu untuk pisah terlebih dahulu, itu beda. Nah, jadi ceritanya seperti itu saudara. Karena apa? Karena gereja Katolik menekankan bahwa itu adalah sebuah sakramen yang tidak bisa dipisahkan. Kadang kita berpikir bahwa kalau misalnya kita dapat firman, kita atau sering kali kita berdoa kalau ada konflik, Tuhan tolong ubah pasanganku. Betul? Kadang kita suka doa untuk orang lain ya. Tapi kita coba. Sesungguhnya let God change us, not our spouse. Saya ada pengalaman teman saya juga seperti itu. Saya dan Yolanda bilang, ya dimulai dari kamu berubah. Mungkin pasanganmu belum berubah, tapi kamu terus cari Tuhan. Biar Tuhan ubah hatimu, cara kamu ngomong, cara kamu berpikir dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan singkat cerita saudara akhirnya pernikahannya itu dipulihkan. Karena waktunya ini saya juga gak akan ceritakan secara detail. Tapi yang saya mau katakan bahwa yuk sebuah relasi akan berhasil kalau kita terlebih dahulu mengambil inisiatif supaya Tuhan mengubah diri kita terlebih dahulu. Menjadi orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Yang B, focus on the good and not the bad. Betul banget ini. Saya dan Yolanda juga, saya yakin Yolanda banyak fokus ke good saya, makanya dia survive sampai sekarang. Karena mungkin bad saya lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya nanti gereja Katolik menobatkan istri yang mungkin yang paling sabar, mungkin saya akan nominasikan istri saya gitu ya. To be honest, I'm very selfish. Karena saya terbentuk seperti itu di keluarga. Saya nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya. I'm very selfish. Dan untuk bisa mengakui seperti ini, kalau nggak karena Tuhan, saya tidak akan pernah ngaku saya orang yang egois. Saya yakin teman-teman di sini yang biasanya dominan gitu ya, tidak akan pernah ngaku yang namanya salah. Tapi saya belajar merendahkan hati. Bahkan ketika berkomunitas pun sebagai leader, kadang dibutuhkan yang namanya inisiatif terlebih dahulu. Even though saya gak merasa salah. Dan memang sebenarnya waktu itu gak salah. Tapi it's okay, saya belajar banyak dari Yolanda. Bagaimana dia punya relasi yang baik dengan semua orang. Sementara saya bukan orang yang pandai untuk menjalin sebuah relasi. Tapi ketika waktu itu diperlukan, saya belajar merendahkan hati. Dan saya sadari semakin saya mendekat sama Tuhan, semakin saya kuat untuk melakukan itu. Semakin saya jauh sama Tuhan, maka keegoisan saya semakin membesar. Itu ukuran yang paling gampang saudara. Semakin saudara berpikir hanya untuk diri sendiri,
Berarti itu indikator saudara ini sesungguhnya sedang jauh sama Tuhan. Tapi semakin saudara dekat sama Tuhan, trust me, saudara akan lebih banyak memikirkan orang lain, keuntungan orang lain daripada keuntungan diri sendiri. Yang terakhir, let's talk and not walk away. Maksudnya apa? Kadang kan kalau kita ada konflik, respon kita yang paling gampang apa? Lari. Kalau yang lagi pacaran, paling gampang apa? Diemin, matiin HP. Saudara gak mau, udahlah males ngomong. Kenapa gak mulai ngobrol? Saya akan tutup dengan apa yang saya dapatkan waktu itu ketika saya mengikuti bisa dibilang kursus perkawinan. Sebuah relasi, saya berbicara mengenai pernikahan tapi ini relevan juga untuk hubungan kita dengan sesama kita. Relasi itu seperti sebuah segitiga. Sebelah kiri ini mungkin saya, sebelah kanan ini Yolanda, yang atas ini siapa? Tuhan Yesus. Saya waktu itu pembicaranya bilang kayak gini, coba bayangkan bahwa kamu itu dekat dengan Tuhan. It means kalau kamu di posisi sini sebelumnya, kamu semakin dekat dengan Tuhan berarti kamu di sini. Kamu naik ke perspektif Tuhan. Kamu tahu kamu punya hati seperti Tuhan, kamu punya pikiran seperti Tuhan. Bayangin kalau pasanganmu juga, Yolanda dalam hal ini, mencari Tuhan, mendekat sama Tuhan, maka akan ketemu. Selama ini kenapa konflik terjadi dan berakhir dengan perpisahan? Karena mungkin salah satu atau dua-duanya itu jauh dari Tuhan. Saya rindu bahwa lewat komunitas ini, lewat firman Tuhan yang kita berikan ini, saya rindu teman-teman yang terutama saat ini sudah berkeluarga, mari kita menjadi contoh bagi keluarga-keluarga di luar yang sekarang lagi tren untuk pisah. Saya melihat prosentase perceraian, ya kita ngomong Katolik aja lah, itu besar loh, jangan salah saudara. Banyak yang bercerai karena perkara-perkara yang sepele. Saya rindu, yuk lewat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, suatu saat teman-teman single yang menikah, yuk kita sama-sama dengan pasangan kita cari Tuhan, menemukan titik temu, dan kita akan memancarkan ini loh bukti bahwa kalau pernikahan, kalau sebuah relasi ada Tuhan di dalamnya, maka sebesar apapun konflik atau pergumulan yang dihadapi, maka kita akan sanggup dan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati semuanya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya bersyukur di sini banyak senior-senior saya. Di depan ada MD OG yang pernikahannya sudah puluhan tahun, berapa puluh tahun? MD OG? 35. Saya masih 12 tahun, gak ada apa-apanya. Saya yakin banyak konflik, saya bisa melihat di wajah Oji, wajah MD banyak konflik. Bercanda ya. Tapi saya tahu juga bahwa mereka menyertakan Tuhan dalam pernikahan mereka. That's why mereka bisa menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Bahwa ada harapan. Ada harapan. Dan marilah kita menjadi teladan, menjadi terang di dalam hubungan kita.